sini putih kok gitu terus. Apa? Aku pertama ya. Apa? Ampunya nang omah. Oh. Magumi jam 11 aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas semua kehadiran dari para peserta, Bapak, Ibu Wali Kota, Bupati, dan CEO lain yang sudah hadir dalam rangka penganugerahan Nusantara Award 2020 yang pelaksanaannya agak terlambat karena masalah teknis. Sebelum kita lanjutkan untuk ke tahapan acara berikutnya, kami mengharapkan untuk semua peserta mengheningkan sejenak untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih atas kesediaannya. Nusantara Award 2020 merupakan kegiatan award tahunan yang dibuat sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada kepala daerah baik di provinsi, kota madya, dan kabupaten terbaik di Indonesia, dan juga BUMD terbaik yang dinilai berhasil dalam melakukan implementasi serta program-program inovatif untuk meningkatkan kinerja layanan dan daya saing bisnisnya, serta layanan kepada masyarakat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Kegiatan awarding ini diselenggarakan oleh Indonesia Popular Mandiri yang bekerja sama dan didukung oleh beberapa lembaga dan asosiasi seperti Kemenristek, BRIN, DPRD, SMESCO, Indef, dan beberapa asosiasi lainnya. Untuk acara selanjutnya adalah Executive Talk yang akan dilakukan oleh beberapa peserta terbaik didampingi oleh beberapa dewan juri kami, yaitu Bapak Arif Tamrin dan juga Bapak Lukman Hakim. Dan kami harapkan untuk Ibu Bupati dari Mojokerto dan pemerintah Kota Jambi, juga dari Bank NTB Syariah untuk bergabung bersama kami, berdiskusi bersama, dan di dalam sesi talk show ini
kami mempersilahkan semua peserta untuk bisa memberikan pertanyaan atau bareng berdiskusi dengan yang ada di panggung saat ini. Selanjutnya kami persilahkan Pak Arief, Pak Lukman. Banyak sekali kebanggaan dan banyak sekali inovasi yang bisa kita bangun. Sehingga tujuan daripada Nusantara Award ini adalah untuk memberikan pentas nasional kepada prestasi, inovasi, dan kinerja daripada para anda, baik wali kota, bupati, maupun pimpinan BUMD, sehingga menjadi motivasi untuk lebih maju dan lebih baik ke depan. Mantap. Untuk menyampaikan tambahan pembukaan inovasi. Di masa sekarang ini yang paling ditunggu sebetulnya adalah pemulihan ekonomi yang akan dilakukan setelah vaksin ini sudah ada dan mungkin akan siap kesinambungan daripada perekonomian itu baru muncul setidaknya setelah vaksin tersebut bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Jadi kabar baik di akhir tahun ini menjadi sebuah harapan bahwa optimisme pada tahun 2021 nanti kita bisa memulai kehidupan yang lebih baik lagi sebagaimana kondisi sebelum wabah ini terjadi. Jadi seperti itu sih Pak.
dan menghasilkan beberapa apresiasi award untuk pemenang. Sehingga kami atas nama Dewan Juri mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang menjadi pemenang daripada Nusantara Award ini dengan beberapa kategori yang sudah disiapkan oleh panitia. Kami menganggap bahwa ini sebagai motivasi, sebagai apresiasi, dan juga sebagai contoh untuk daerah lain memajukan daerahnya, melihat contoh suksesnya daripada para bupati dan wali kota yang sudah melakukan kinerja dengan baik. Sehingga di awal award ini kami melakukan pendirian dengan proses yang cukup panjang, di mana para bupati dan wali kota memberikan paparan, memberikan presentasi, maupun melaporkan kinerjanya, sehingga dari situ ada berbagai kategori, public service, ada tentang UKM, dan ada tentang pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Dari sudut pandang nanti Pak Lukman akan melihat dari segi ekonomi pembangunan, sedangkan saya dari segi public service maupun dari segi lainnya, sehingga kami akan saling melengkapi dan melihat prestasi ini adalah sebagai inovasi-inovasi yang luar biasa. Kami melihat banyak sekali terobosan, inovasi yang kreatif, digital achievement, maupun penggunaan teknologi yang sudah sangat baik dari para wali kota, bupati, maupun BUMD. Sehingga ke depan kami optimis bahwa daerah adalah roda pembangunan utama, tidak hanya di Jakarta, Jabodetabek, maupun di kota besar. Tetapi dari daerah inilah Indonesia akan membangun, Indonesia akan maju, dan Nusantara akan jaya, karena daerah adalah sumber utama mayoritas, di mana ada 426 bupati, ada sekitar 100 wali kota. Inilah bagaimana menggerakkan Indonesia dari daerah maupun dari BUMD, sehingga diharapkan akan jauh lebih maju ke depan dengan banyak prestasi daripada wali kota dan bupati dan petinggi BUMD yang ada di Indonesia. Demikian di sesi kedua ini kita melihat apresiasi dari kami juri atas prestasi award ini untuk para pemenang. Kemudian berikutnya kami undang Ibu Ika dari Wali Kota Mojokerto untuk menyampaikan beberapa inovasi kreativitas yang beliau sangat luar biasa inovatif, sehingga bisa menjadi contoh dan inspirasi wali kota ataupun dan yang lainnya. Karena ketika penjurian kami cukup apresiasi bahwa Ika punya banyak terobosan dan inovasi. Sehingga silakan Ibu Ika nanti berbagi, nanti ditambahkan pengalaman melihat apa yang dilakukan ternyata beberapa inovasi yang kreatif, dan saya pikir ini menjadi sebuah modal untuk kita saling berbagi best practice kepada daerah lainnya. Silakan mungkin Pak Lukman mau menambahkan dulu sebelum kita minta Ibu Ika dari Wali Kota Mojokerto untuk menyampaikan inovasi dan terobosan apa saja yang sudah dilakukan. Terima kasih. Ya, saya kira Mojokerto layak untuk melihat sejarah inovasinya, khususnya di masa ini mampu memberikan beberapa hal yang bisa membuat betul menjadi lebih baik. Silakan Ibu Ika. Selamat siang, Ibu Ika, Wali Kota Mojokerto. Mohon berkenan untuk menyampaikan sedikit paparan singkat tentang inovasi maupun kreativitas serta terobosan apa saja yang sudah dilakukan oleh Wali Kota Mojokerto untuk pembangunan daerahnya menjadi lebih baik ke depan. Ya, baik. Terima kasih
Bapak dan seluruh peserta juga para narasumber yang saya hormati. Mungkin tadi kurang suaranya yang didengar ini. Bisa menyampaikan sepatah dua kata-kata untuk mengawali sebelum paparan pada pemenang maupun wali kota dan UMD, sehingga dari sudut pandang itu sebagai ekonom mungkin bisa memberikan insight untuk kita semua. Silakan Ibu ini. Ya, baik. Saya akan sedikit menceritakan menyampaikan profil kota Mojokerto, di mana termasuk kota yang kecil di Indonesia, 20,2 km persegi saja. Namun kota kami termasuk kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, mencapai 7.029 per kilometer persegi, yang memiliki 3 kecamatan dan 18 kelurahan. Nah, lokasi yang strategis berada di penyangga ibu kota provinsi Surabaya, dan dengan adanya kemudahan akses tol di mana kota Mojokerto bisa ditempuh hanya dalam waktu 40 menit saja dari Bandara Internasional Juanda. Dengan posisi yang strategis inilah kami mencoba mapping terkait potensi-potensi daerah yang bisa dikembangkan di Mojokerto dengan berbagai isu strategis yang menyertainya. Di mana dari 7 isu strategis yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023, fokus pada saat kondisi pandemi COVID-19, kita kuatkan pada isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi. Hari ini selaras dengan salah satu dari skema pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah, sektor penyumbang PDRB tertinggi di Kota Mojokerto ini memang berasal dari penyediaan akomodasi dan makan minum. Jadi sektor jasa dan sektor perdagangan kecil inilah yang menjadi salah satu potensi besar di kota kami, sehingga kami menggerakkan sektor tersebut secara maksimal terkhusus di saat pandemi ini. Kami memberikan pendampingan secara masif kepada seluruh sektor UMKM dan IKM yang ada di Kota Mojokerto yang jumlahnya mencapai 700 lebih. Kami alih profesikan beberapa sektor unggulan UKM yang kebetulan di Kota Mojokerto ini adalah sektor alas kaki yang benar-benar terdampak 100% akibat adanya pandemi, karena seluruh sekolah libur, kemudian ketika Idul Fitri tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya mengundang keramaian dan dalam bentuk silaturahmi dengan jumlah besar, sehingga masyarakat tidak lagi berbelanja untuk kebutuhan fashion terkhusus alas kaki. Mereka kita latih, kita alih profesikan untuk membuat produk-produk APD, mulai dari hazmat, masker baik masker kain maupun masker medis, dan juga face shield. Dan alhamdulillah dengan kegiatan tersebut saat ini UKM kami khusus untuk masker sudah bisa dipasarkan di rumah sakit besar, termasuk rumah sakit umum daerah miliknya Pemprov, dan juga kan di bulan November kemarin melalui Akor Group yang difasilitasi oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, produk kami bisa dimasukkan di amenities hotel dan juga ada order ke beberapa negara di Asia dan juga Timur Tengah. Kemudian selain pengalih profesian terhadap beberapa bidang UKM, juga kami memfokuskan pada kegiatan ketahanan pangan yang
bertujuan untuk kemandirian pangan di Kota Mojokerto. Kebetulan di tempat kami sangat sulit untuk mendapatkan lahan. Namun dengan keterbatasan lahan ini, masyarakat yang ada di lingkungan perkampungan, kami berikan pendampingan, kami berikan bantuan permodalan untuk mendapatkan kegiatan pemberdayaan di bidang pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Satu kelompok yang berisi 10 orang dengan total 1087 keluarga penerima manfaat telah mendapatkan program pendampingan atau inkubasi di bidang ketahanan pangan atau kemandirian pangan. Dan hasil dari produksi mereka kita sinergikan dengan e-warung. Di Kota Mojokerto ini satu e-warung melayani 300 sampai dengan 500 kpm. Sehingga kebutuhan akan protein dan juga sayur mayur yang semula disuplai dari pasar-pasar tradisional atau pasar induk, justru di saat pandemi ini kebutuhan e-warung bisa disuplai dari kelompok masyarakat yang ada di Kota Mojokerto yang mendapatkan program inkubasi dalam kegiatan kemandirian pangan tersebut. Mungkin itu sepintas terkait pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan yang disinergikan dengan program pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi COVID. Namun hal-hal lain yang berhubungan dengan pelayanan publik banyak sekali yang kami lakukan di Kota Mojokerto dengan membuat beberapa aplikasi yang memudahkan perizinan, juga menarik investasi yang ada di Kota Mojokerto dengan posisi strategis yang dimiliki oleh kami yang kecil ini. Kami memiliki berbagai aplikasi yang memudahkan baik di gedung mall pelayanan publik kami maupun di bidang kependudukan, juga dalam memberikan layanan kepada masyarakat terkait aduan berbagai hal. Mereka bisa melakukan langsung, disampaikan secara langsung kepada wali kota melalui aplikasi Curhat Nengita. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa di dalam Dinas Perhubungan kami juga memudahkan dengan adanya aplikasi Si Imut Kerto, yaitu pengujian kendaraan bermotor ini yang bisa dilakukan secara online dan juga terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan. Dan mungkin kalau data-data terkait capaian bisa dilihat bahwa di tahun ketiga pemerintahan kami ini berbagai indikator baik IPM yang didukung dari indeks kesehatan, indeks pendidikan maupun indeks daya beli terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian terkait survei kepuasan publik juga demikian, ada peningkatan yang sangat signifikan di tahun pertama dan tahun kedua. Kemudian kami di Kota Mojokerto terkhusus untuk bidang pendidikan, kami sudah melaksanakan PPDB online dalam 2 tahun ini mulai dari tingkat TK sampai dengan SMP. Sehingga ketika pandemi pada proses penerimaan murid baru, kami tidak khawatir akan terjadi interaksi atau kerumunan. Karena jelas social distancing bisa kita terapkan karena semuanya sudah berbasis aplikasi dengan adanya PPDB online tersebut. Termasuk yang sangat menguntungkan ketika proses pandemi adalah di pasar tradisional. Kami juga menyiapkan aplikasi Melijo online, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan terkait kebutuhan bahan pokok, mereka tidak perlu lagi datang ke pasar, cukup melalui telepon, WhatsApp, akan dilayani dari tenaga Satgas
dibelanjakan ke toko-toko ataupun pedagang pasar yang sudah menjadi langganan mereka dan diantarkan ke rumah masing-masing tanpa ada biaya atau ongkir. Dan satu lagi yang menjadi prioritas dan bahkan kami sudah mendapatkan penghargaan Sinovik dari Kemenpan adalah aplikasi Gayatri. Aplikasi Gayatri ini adalah satu data di bidang kesehatan yang kami kembangkan pada tahun 2019 lalu. Ini sangat bermanfaat ketika kondisi pandemi. Saya melalui dashboard wali kota bisa memantau secara langsung kondisi penyebaran COVID, pertambahan jumlah terpapar COVID, ataupun masyarakat saya yang sedang diisolasi baik di rumah sakit maupun di tempat rusunawa yang kami siapkan dan di Balai Diklat melalui aplikasi ini. Karena aplikasi ini sudah langsung dioperasikan di masing-masing kelurahan oleh Satgas COVID kelurahan. Nah, ini sangat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mengendalikan jumlah pertambahan COVID yang ada di lingkungan masyarakat atau di kampung-kampung yang ada di Kota Mojokerto. Demikian mungkin sekilas yang bisa kami sampaikan terkait kondisi di Kota Mojokerto, terfokus pada isu strategis pemberdayaan ekonomi dalam rangka pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi COVID, juga penanganan di bidang kesehatan serta beberapa bidang lain yang bisa menjadi unggulan, bisa diduplikasi atau diadopsi oleh daerah-daerah lain yang membutuhkan untuk bisa dimanfaatkan. Terima kasih, sekian, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ika. Saya sampaikan di sini bahwa Ibu Ika sebagai Wali Kota Mojokerto mendapatkan award sebagai kepala daerah yang inovatif dalam bidang peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kemudian sebagai Kota Mojokerto terbaik dalam bidang peningkatan kesejahteraan saat pandemi dengan penguatan UKM. Ini menurut kami Dewan Juri dikarenakan ada beberapa terobosan yang dilakukan juga, antara lain Wali Kota Mojokerto ini melakukan namanya e-warung dengan sekitar 13 titik, kemudian ada pelatihan untuk UKM, ada urban farming, ada pembinaan UKM berbasis kompetensi, kemudian ada kredit tanpa bunga juga untuk UKM ya Bu ya, sehingga ini disubsidi oleh Basnas. Ini adalah inovasi di mana UKM dengan kredit di bawah 50 juta dikenakan tanpa bunga, tapi dengan ada subsidi dan kerjasama dari Basda. Ini adalah terobosan untuk kesejahteraan di bidang UKM sehingga Wali Kota Mojokerto mendapatkan award ini. Lalu dari segi public service tingkat kepuasannya 88,8%, juga sangat baik. Lalu dalam hal digital aplikasi banyak sekali inovasi yang dilakukan Wali Kota Mojokerto ini. Ada curhat Linkika untuk pengaduan layanan publik, ada Ika Gemilang untuk akte kelahiran dalam 24 jam bisa jadi, Gayatri pelayanan kesehatan, dan setujuan untuk pelayanan kesehatan dan tentang perizinan dan sebagainya. Saya rasa ini banyak sekali prestasi, di mana juga investasi daerah naik dari 140 miliar menjadi 1,6 triliun, adalah satu PAD yang meningkat juga, di mana semula PAD-nya diversifikasi dari RSUD, kemudian dilakukan diversifikasi sehingga Kota Mojokerto ini salah satu juga rating dalam hal smart city, kemudian layanan publiknya juga baik, kemudian tadi UKM-nya dapat diberdayakan dengan baik sehingga dapat kemajuan ekonomi yang luar biasa terjadi pada periode ini. Di mana kepemimpinan Ibu Ika dan Wali Kota Mojokerto ini daerahnya menjadi lebih maju dan berkembang dengan baik. Ini adalah kesimpulan kami dari Dewan Juri. Pak Lukman silakan menambahkan supaya kita melihat ini sebagai best practice yang sangat baik untuk prestasi ke depannya.
Ya, saya mau melihat bahwa salah satu hal yang menarik itu adalah bagaimana pemberdayaan UKM khususnya termasuk inovasi terhadap tahun ini adalah sesuatu yang sangat baru menurut saya yang mungkin sebenarnya udah banyak di tempat-tempat lain, tapi saya kira apa yang dilakukan oleh Mojokerto ini jauh lebih baik, sehingga saya kira dampak ekonominya pasti akan terasa. Ini menjadi pertimbangan bahwa ya mendapatkan apresiasi seperti ini. Ya, Oke, untuk perbaikan ke depan kami juga tetap ada kritik dan saran untuk Ibu Wali Kota dan Pemda di Mojokerto, di mana kritik dan sarannya antara lain dalam hal diversifikasi PAD-nya bisa lebih ditingkatkan. Kedua, tentang fasilitas, karena juga banyak cagar budaya, pahit, kelenteng dan sebagainya, ini bisa lebih diberdayakan untuk menjadi sumber PAD ke depan. Kemudian hal lain adalah dalam hal pemberdayaan UKM, ini sudah ada kemajuan dan ke depannya dengan adanya BPR syariah di Mojokerto tentunya ini akan bisa ditingkatkan lagi. Dari kami apresiasi yang terbaik, selamat Bu Ika dalam pengabdiannya, semoga lebih maju ke depan dan menjadi bangga berkarya untuk Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Kayak ngono itu siapa? Kemana dulu? NTB dulu atau Jambi dulu? Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mungkin sebelum sesi berikutnya, kami beri kesempatan juga untuk Dewan Juri yang lain, seperti Ibu Eni mungkin akan menambahkan sesi motivasi dan inspirasi untuk Wali Kota Mojokerto, sehingga dari mungkin ada tambahan supaya kedepannya menjadi lebih baik dari penjurian sebelumnya. Mungkin Ibu Eni atau teman-teman juri yang lainnya ada tambahan? Ya, silakan. Bu Eni bisa? Hah? Oh. Ada siapa lagi juri? Ada siapa lagi? Ya, Bapak Ibu yang kami hormati di Nusantara Award 2020, bangga berkarya di Indonesia. Sesi berikut ini adalah kehadiran tamu Bank NTB Syariah, di mana Bank NTB Syariah ini menjadi pemenang untuk award sebagai CEO Kinerja Terbaik 2020 untuk BPD Bank NTB Syariah atas nama CEO Pak Kukuh Raharjo. Kemudian BUMD Bank NTB Syariah ini menjadi BUMD kategori terbaik untuk keunggulan kinerja dan teknologi digital. Kami Dewan Juri menyampaikan selamat apresiasi untuk Bank NTB Syariah atas prestasi yang dicapai sebagai CEO dengan kinerja terbaik maupun sebagai kinerja dalam hal lembaga dengan keunggulan kinerja dan teknologi digital yang terbaik di Nusantara Award 2020. Kami akan memberikan kesempatan dari Bank NTB Syariah
untuk memberikan paparan dan menyampaikan suksesnya, kiat-kiatnya, inovasinya, serta terobosannya. Tapi sebelum ke sana, kami mohon para Dewan Juri dan Pak Lukman bisa menambahkan apa yang menjadi poin-poin penilaian untuk Bank NTB Syariah, karena beliau memang keahliannya di bidang pasar modal, ekonomi keuangan, dan ekonomi makro. Silakan Pak Lukman. Ya, dari sejumlah catatan kita mengenai NTB Bank NTB Syariah ini, kita memang melihat bahwa sejumlah inovasi yang dilakukan memang cukup menarik sekali, bahkan banyak hal-hal yang baru, ya, yang sebenarnya ini bisa disejajarkan dengan layanan bank konvensional, bank besar. Ini yang menjadikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah ini sesuatu sekali, gitu, di mana Bank NTB Syariah dengan sejumlah inovasi yang dilakukannya menempatkan bank daerah ini mampu bersaing dengan bank-bank konvensional syariah lainnya. Ya. Ini yang menjadi pertimbangan bagi kami sehingga memilih Bank NTB Syariah ini sebagai yang layak untuk mendapatkan penghargaan sebagai BUMD dengan teknologi digital, ya, unggulan kinerja yang terbaik. Ini yang menjadi pertimbangan kita. Saya kira inovasi-inovasi itu Pak, yang menjadikan Bank NTB Syariah ini kita pilih. Mungkin dari inovasi digitalnya, yang lain ini yang mampu berkompetisi dengan bank konvensional. Ini yang kita buat. Ya, terima kasih Pak Lukman. Kami persilakan dari Direktur Pembiayaan NTB Syariah Bapak M. Usman yang akan menyampaikan paparan kiat-kiatnya, terobosannya, inovasinya dari Bank NTB Syariah. Tempat dan waktu kami persilakan untuk Bank NTB Syariah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dewan Juri dan para narasumber serta para hadirin semua yang ada di Zoom. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf Bapak Direktur Utama, Bapak Kukuh Raharjo, yang dalam hal ini mestinya yang menerima penghargaan, beliau tidak bisa hadir karena sesuatu hal, mewakilkan kepada kami Direktur Pembiayaan untuk menyampaikan kurang lebih apa yang sudah kita lakukan dan apa saja yang mungkin nanti akan kita lakukan juga. Kalau boleh kita juga punya tayangan apakah bisa dari panitia, tapi kalau tidak paling tidak kita sudah bisa sampaikan bahwa pertama Bank NTB Syariah ini adalah bank syariah yang baru saja konversi dengan umur kurang lebih 2 tahun sejak tahun 2018. Dengan kondisi konversi pasca konversi memang kita juga awalnya diragukan apakah Bank NTB Syariah bisa eksis, paling tidak eksis ya, tetap tumbuh seperti yang dulu ketika masih konvensional atau tidak. Tetapi alhamdulillah justru kemudian kita bisa membuktikan bahwa Bank NTB Syariah berkinerja mungkin kalau katakan lebih baik gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, meskipun di masa pandemi ini kita bisa tumbuh gitu ya. Mungkin sebagai gambaran
tahun ini aset kita bisa tumbuh hingga 26% kalau kita hitung dari sisi Oktober ya. Bisa tumbuh 26% dari posisi 8,6 triliun 8,6 triliun ya 2019 saat ini sudah hampir 11 triliun. Begitu juga di BIKA kita bisa tumbuh 17%, pembiayaan juga tumbuh 11,3%. Dan kondisi ini juga tidak juga meninggalkan rasio-rasio keuangan kita, gitu ya. Rasio keuangan kita tetap bisa tumbuh dengan baik, seperti NPF masih terjaga ya kisaran angka 1,5% gitu ya. Kemudian hal-hal lain juga masih bisa kita jaga dengan baik gitu ya. Secara umum kinerja kita, alhamdulillah OJK pun mengapresiasi kinerja kita sampai dengan saat ini. Memang kalau dilihat dari sisi penyebaran nasabah kita untuk pembiayaan saat ini memang kita sekitar 85% masih menyalurkan di segmen konsumtif. Tetapi di segmen produktif pun kita masih bisa tumbuh ya dengan baik. Kalau dari persentase kita hanya sekitar 15%. Dan dari 15% itu hampir 90% itu kita salurkan kepada UMKM. Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini kita tidak menghentikan penyaluran pembiayaan baik itu ke konsumtif maupun ke produktif gitu ya. Kita justru mengeluarkan produk-produk baru gitu ya. Misalnya kita berikan keringanan untuk kontraktor yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah, proyek dari pemerintah, kita bisa berikan keringanan-keringanan seperti sinking fund yang biasanya 20% kita turunkan jadinya 10%. Kemudian untuk UMKM kita keluarkan produk yang bisa bayar setahun kemudian gitu ya. Juga ada program-program yang lain gitu ya. Kita keluarkan juga ada kita sebut sebagai mawar emas gitu ya. Artinya kita memberikan pembiayaan kepada sektor informal yang biasanya mereka ini banyak berhubungan dengan rentenir ya. Dan kita berikan ini tanpa adanya bagi hasil atau margin. Jadi murni benar-benar hanya kembali pokok atau dalam syariah sering dikenal dengan qardul hasan gitu ya. Memang masih sangat terbatas, tapi paling tidak ini buat kami di Bank NTB Syariah ini mendorong juga masyarakat yang ada di NTB ini untuk sama-sama membasmi rentenir dengan kita menyediakan mengalokasikan anggaran tertentu diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, tapi tetap dengan pemantauan yang ketat sehingga kita mengajak kerjasama dengan masyarakat ekonomi syariah NTB serta dengan takmir masjid. Jadi kalau disingkat itu adalah melawan rentenir berbasis masjid, itu artinya mawar masjid. Sehingga penyaluran kita melalui masjid dan disalurkan kepada masyarakat atau jamaah ada di masjid. Kemudian pada masa pandemi ini memang kita juga tidak lepas dari kondisi atau nasabah kita yang kesulitan, sehingga sebagaimana diamanahkan juga oleh pemerintah melalui peraturan OJK bahwa kita juga memberikan strukturisasi khusus untuk COVID dan alhamdulillah itu bisa kita jalankan walaupun kalau dilihat persentasenya juga tidak terlalu besar gitu ya. Sampai dengan bulan ini kurang lebih kita melakukan restrukturisasi sekitar 91 miliar ya dibandingkan dengan aset kita yang aset pembiayaan kita yang 6,2 triliun. Jadi relatif tidak terlalu besar untuk restrukturisasi. Kemudian dari sisi pengembangan teknologi kita juga mempunyai mobile banking serta SMS banking yang alhamdulillah kalau dari sisi fungsinya itu sudah paling tidak 80, kemudian dari sisi kemampuan transaksinya kita bisa 90% sama dengan mobile banking yang ada di Bank Nasional, sehingga kita tidak ragu ke depan juga kita akan terus berkembang sehingga apa saja yang ada di Bank Nasional maupun Bank Nasional bisa kita miliki ya, untuk mobile banking. Di luar itu semua kita secara masif mengembangkan
IT ini, baik itu kerjasama dengan berbagai macam lembaga gitu ya, misalnya melalui pengembangan host to host dengan beberapa universitas itu. Kemudian kita juga seperti tampak di layar, kita juga punya QR code standar atau QRIS kita sebut, yang bisa digunakan bertransaksi melalui e-money ataupun produk-produk lain seperti yang ditampilkan di layar gitu ya, bisa ditransaksikan dari misalnya ini link aja, OVO, Via Mobile, GoPay, Shopee dan seterusnya. Ya, kita punya QRIS itu bersama dengan PT Telkom, dan ini sudah juga kita terapkan untuk parkir di pemerintah daerah di NTB. Memang belum semuanya, tapi sudah kita cobakan dan itu bisa berhasil gitu ya. Sudah beberapa diterapkan, sehingga ke depan kita akan tingkatkan lagi ke tempat-tempat yang lain. Selain itu, selain QRIS juga, kita juga memiliki ya secara internal kita banyak mengembangkan misalnya aplikasi untuk financing, kita punya juga sistem layanan daerah kita juga kembangkan untuk pembayaran pajak bumi bangunan, pajak hotel dan restoran dan seterusnya, yang intinya membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Dari sisi manajemen sistem di internal kita juga banyak mengembangkan seperti aplikasi seperti itu yang tampak di layar, aplikasi manajemen kontrak, aplikasi dokumen manajemen sistem, dan beberapa hal di situ termasuk aplikasi e-learning, bahan pembelajaran untuk internal sehingga tidak tergantung lagi kepada ruang dan waktu gitu ya. Kita bisa atau pegawai kita bisa mengakses dan belajar kapan saja gitu ya. Juga hal-hal lain support laporan juga kita kembangkan. Nah, secara umum begitu Bapak-bapak moderator, mungkin pengembangan ini juga tentu tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus mengembangkan apa yang bisa kita lakukan sehingga ke depan bank daerah bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Ya, barangkali itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak M. Usman, terima kasih Bapak sebagai Direktur Pembiayaan mewakili Pak CEO Pak Kuku Raharjo. Sampaikan salam bahwa keberhasilan ini adalah teamwork dari Pak CEO, Direktur Utama maupun Direktur lainnya, dan semua tim dari Bank NTB Syariah tentunya berkontribusi untuk kesuksesan ini. Catatan kami dari Dewan Juri adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Di masa pandemi ini NPL dari Bank NTB Syariah ini sangat rendah, 1,5%, sehingga ini adalah sebuah indikator yang menunjukkan kinerjanya sangat baik. Kemudian ada faktor lain yang kami lihat bahwa pendekatan kepada nasabahnya yang lebih kepada personal approach juga sangat baik, sehingga ada pembinaan kepada para nasabah, di mana dibuktikan bahwa NPL-nya bisa cukup rendah 1,5% tersebut, di mana biasanya di era pandemi NPL itu bisa jauh lebih tinggi di tempat lainnya. Kedua adalah dari segi peningkatan aset dan kinerja juga meningkat cukup baik, masih double digit, di mana banyak bank nasional juga yang cukup suffer, sehingga ini adalah menunjukkan kinerja yang bagus. Lalu poin ketiga dari penilaian kami adalah digital banking. Bahwa digital banking untuk bank daerah seperti NTB Syariah ini dengan adanya mobile banking, SMS banking, dan QR code juga sudah merupakan inovasi yang sejajar dengan bank nasional lainnya. Kemudian ada partnership dengan Pemda, dengan universitas untuk bayar sekolah, bayar pajak, dan sebagainya. Rasanya ini juga terobosan yang baik. Dan fee based income-nya kami lihat dari data juga meningkat, sehingga fee based income ini bisa menambah
keuntungan dan margin dari Bank NTB Syariah sehingga kedepannya akan lebih baik. Begitupun inovasi produknya, kami melihat Pak Usman dan kawan-kawan cukup serius untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi sehingga pelayanan maupun variasi produknya menjadi lebih baik. Kemudian penyaluran kredit juga cukup agresif dan barangkali nanti ada sedikit kritik dan saran di sesi nanti saya akan sampaikan. Sebelumnya saya juga sampaikan untuk Pak Lukman untuk menyampaikan beberapa poin dari beliau. Ya. Saya kira poin utama yang menarik selain segala macam inovasi yang dilakukan itu adalah salah satu tujuan utamanya adalah ingin menghapus juga kredit harian seperti itu. Nah ini yang saya kira menjadi nilai tambah yang oleh Bank Syariah NTB ini, bahwa upaya untuk memberikan kredit semacam tersebut bisa dilakukan lebih baik dan datang. Itu yang menjadi perhatian saya dan Ya, menambahkan lagi dari segi Nusantara Award ini, kami juga memberikan kritik yang membangun dan saran yang membangun juga. Untuk NTB Syariah, beberapa catatan dari kami adalah satu, perlu ada peningkatan DPK dana pihak ketiga perlu lebih agresif karena menurut catatan kami masjid juga di NTB tentunya sangat banyak. Ini dari segi market size-nya sebetulnya besar, bisa diperluas lagi sehingga menjadi mitra strategis untuk masjid-masjid, juga bisa menjadi mitra strategis BPR Syariah NTB ini. Kedua adalah dari segi kredit, kelihatannya bunganya masih cukup tinggi. Kami usul untuk lebih diturunkan supaya UKM ini bisa lebih terbantu dan barangkali bisa disubsidi bunganya kerjasama dengan BASDA, Badan Amil Zakat Daerah, sehingga dananya menjadi lebih produktif karena untuk UKM dan pengembangan masyarakat. Ketiga adalah kritik kami dalam hal efisiensi karena spread antara biaya dana pihak ketiga dengan kredit yang disalurkan margin bunganya cukup tinggi sehingga secara efisien mestinya akan meningkatkan profit marginnya, sehingga kalau efisiensinya lebih baik margin profitnya lebih baik. Kemudian saran berikutnya adalah tentang permodalan. Dengan pertumbuhan yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, rasanya wajar untuk Bank NTB Syariah ini mengajukan penambahan penyertaan modal dari Pemda NTB. Kemudian satu lagi terakhir adalah basis NTB ini adalah masyarakat yang religius, masyarakat Muslim yang taat, sehingga potensi untuk Bank Syariah tentunya akan lebih meningkat ke depan. Kemudian masyarakat juga akan lebih tertib karena itu NPL-nya cukup rendah karena ada pendekatan kultural maupun pendekatan religius di mana mereka tidak ingin kreditnya macet, sehingga pembinaan yang dilakukan oleh NTB Syariah juga kepada nasabah menjadi lebih baik dan NPL-nya bisa rendah. Apresiasi dan yang lainnya adalah dalam hal human capital, kami lihat Bank NTB Syariah ini cukup aktif untuk melakukan empowerment, capacity building kepada karyawannya sehingga lebih maju dan bisa beradaptasi dengan kemajuan. Terakhir, digital banking-nya serta fee-based income-nya bisa lebih ditingkatkan
sehingga menjadi modal untuk profit margin lebih baik dan layanan lebih luas dan lebih baik lagi. Demikian dari kami, ada apresiasi positifnya, ada kritiknya sedikit yang negatif, dan ada harapan dan saran untuk ke depan lebih maju, sehingga kami harapkan Bank NTB Syariah dapat menerima input, kritik, dan saran ini untuk memajukan lagi Bank NTB Syariah ke depannya. Sekali lagi kami dari Dewan Juri Nusantara Award menyampaikan apresiasi kepada Pak Kukuh Raharjo sebagai CEO dengan kinerja terbaik untuk Bank NTB Syariah, juga mendapatkan BUMD terbaik dalam hal keunggulan kinerja dan teknologi digital. Semoga menjadi motivasi, menjadi inspirasi, dan salam kami untuk semua jajaran manajemen. Ini adalah prestasi yang luar biasa di tengah pandemi. Semoga membawa kemajuan untuk Bank NTB Syariah ke depannya. Selamat sekali lagi, dan sampaikan salam apresiasi kami kepada Pak CEO dan semua jajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berikutnya apa nih? Maya mana? Terima kasih atas semua yang sudah dipaparkan oleh Ibu Bupati Mojokerto dengan Ibu Wali Kota, bukan Ibu Bupati, maaf, Ibu Wali Kota dari pemerintah Kota Mojokerto dengan Ibu Hajah Ika Puspitasari, dan juga dari Direktur Pembiayaan PT NTB Syariah, Bapak Muhammad Usman. Terima kasih Pak. Terima kasih juga saya sampaikan untuk Bapak Arif Tamrin dan juga Bapak Lukman Hakim atas kesediaan waktunya. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Dewan Juri yang juga anggota DPRD Depok dengan Ibu Veronica Wiwin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bentar lagi kan? Yang mana itu? Suaranya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani Nasratullah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD. Direktur UMKM Smesco Indonesia, Bapak Leonardo Theo Sabrata. Para gubernur, bupati, dan wali kota maupun sekretaris daerah dari seluruh Indonesia. Para CEO, direktur, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMD. Penyelenggara Nusantara Awards Indonesia Populer Mandiri. Para Dewan Juri dan pimpinan lembaga tim penilai Nusantara Awards 2020 yakni Indonesia Populer Mandiri, Direktur Ristek Inovasi Kemenristek Dikti, anggota DPRD Kota Depok, Sultan Banten, Institute for Development of Economic and Finance, praktisi televisi dan manajemen bisnis, praktisi akademisi CSR dan analisis keuangan, Robotic Community, Smesco Indonesia, serta hadirin dan para wartawan media yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara penganugerahan Nusantara Awards 2020 yang diselenggarakan oleh Indonesia Populer Mandiri. Semoga kita semua terus dijauhkan dari pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik. Saya menyambut baik inisiatif Indonesia Populer Mandiri untuk menyelenggarakan penyerahan penghargaan Nusantara Awards 2020 via daring tanpa harus bertatap muka langsung, mengingat jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia hampir mencapai 600.000 penderita. Kita semua wajib menekan angka penyebaran COVID-19 tanpa kehilangan semangat untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi di semua bidang dalam rangka mendorong percepatan pembangunan perekonomian di daerah, sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, sehingga pertumbuhan perekonomian nasional dapat dibangun melalui penguatan ekonomi di daerah. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan tema yang diangkat dalam kegiatan Nusantara Awards 2020, Bangga Berkarya untuk Indonesia, sangat relevan dengan arah kebijakan pemerintah Kabinet Indonesia Maju, terutama untuk mendorong berkembangnya otonomi daerah serta peningkatan kinerja, daya saing, dan kontribusi baik pemerintah daerahnya maupun BUMD, sehingga dapat terus menjaga kelangsungan usahanya di era new normal ini. Dengan demikian, semua dapat berkontribusi dalam percepatan pemulihan ekonomi di daerah maupun dalam pemulihan di tingkat nasional. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini kami merasa sangat berbahagia karena bisa hadir bersama-sama dengan para gubernur, bupati, dan wali kota serta jajaran manajemen BUMD dari seluruh Indonesia, guna saling memberi semangat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan di daerah sebagai salah satu kondisi dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hadirin yang saya hormati, atas nama Dewan Juri Nusantara Awards 2020, izinkan kami untuk melakukan dan melaporkan proses, metode, maupun hasil penilaian dan penjurian Nusantara Awards 2020. Nusantara Awards merupakan kegiatan pemberian penghargaan kepada kepala daerah dan BUMD, CEO BUMD yang dinilai telah memiliki prestasi atau kinerja yang baik serta berkontribusi tinggi di dalam pembangunan di daerah. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode survei atau seleksi awal dan wawancara penjurian. Pada tahap pertama, dilakukan
penentuan 50 kepala daerah dan 100 BUMD terbaik di Indonesia. Data-data yang digunakan untuk melakukan seleksi penentuan ini berasal dari data publikasi dan rekomendasi dari asosiasi-asosiasi yang berpengalaman di bidangnya. Kemudian, pada tahap kedua, Dewan Juri dan Panitia Penyelenggara menjalankan sesi akhir penilaian dengan melakukan wawancara penjurian, yang di sesi akhir wawancara penjurian ini ada sesi nilai tambah, di mana Dewan Juri selalu memberikan masukan dan saran-saran perbaikan kepada setiap peserta. Hadirin yang kami hormati, penilaian yang dilakukan oleh Dewan Juri mengacu pada 1. Peningkatan kinerja keuangan dan pendapatan per kapita. 2. Peningkatan pelayanan publik, kesehatan, teknologi, infrastruktur, dan kualitas pendidikan. 3. Langkah extraordinary atau terobosan ketika terjadi pandemi, terlebih keterbatasan fiskal dalam rangka mengikuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan relokasi dan refocusing di masa pandemi yang dilakukan oleh Pemda dan CEO BUMD. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat kepada pemenang Nusantara Awards 2020. Semoga keberhasilan ini makin menyemangati semua peserta untuk terus termotivasi, selalu berprestasi, dan meningkatkan kinerja dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Bagi peserta yang belum berhasil mendapatkan penghargaan, tidak perlu berkecil hati, masih ada kesempatan di tahun-tahun mendatang. Atas nama Dewan Juri, kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak, terutama kepada para kepala daerah dan peserta BUMD di acara Nusantara Awards 2020. Kami juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para dewan juri lainnya dan lembaga tim penilai semuanya. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses penilaian dan penjurian Nusantara Awards 2020 berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jakarta, 7 Desember 2020. Nusantara Awards 2020. Veronica Wiwin Widarini, SE MMSI, Dewan Juri dan anggota DPRD Kota Depok. Kita cuma ucapan aja kan? Terima kasih. Terima kasih Ibu Veronica Wiwin atas sambutan yang sudah diberikan kepada kami. Mungkin sebelum ke sambutan berikutnya, kami persilakan untuk Pak Arief Tamrin dan Pak Lukman memberikan satu dua patah kata. Monggo Pak. Kepada para pemenang Nusantara Award 2020, kami ucapkan selamat. Semoga ini menjadi motivasi, menjadi inspirasi untuk lebih maju, berkarya untuk Indonesia. Sehingga sesuai dengan motto Nusantara Award, bangga berkarya untuk Indonesia. Semoga makin maju, sukses, dan kita bangkit dari COVID ini dengan situasi yang lebih baik, menatap masa depan lebih optimis, dan membawa kemajuan untuk bangsa dan negara. Pembiayaan dari kami ada tamu ini sebagai salah satu dewan juri. Mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief Tamrin. Untuk Bapak Lukman Hakim mungkin ada yang ingin disampaikan atau cukup dengan Pak Arief? Selanjutnya akan ada sambutan dari Panitia Penyelenggara Nusantara Award 2020. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan.
Bagian satu. Ya. Sebelah kanan. Ini? Ya. 3, 2. Duduk berdiri? Boleh berdiri, boleh. Berdiri aja? Duduk juga boleh. Ya. Oke. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami selaku panitia penyelenggara mengucapkan banyak-banyak berterima kasih dan rasa bangga kami atas kehadiran, partisipasi, serta dukungan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan Nusantara Award 2020. Nusantara Award 2020 merupakan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan tahunan yang tertinggi yang diberikan kepada pemerintah daerah dan BUMD terbaik yang dinilai 1. Peningkatan kinerja keuangan dan pendapatan kita. 2. Peningkatan pelayanan publik, kesehatan, teknologi, infrastruktur, dan kualitas pendidikan. 3. Langkah ekstraordinari atau terobosan ketika terjadi pandemi, terlebih keterbatasan fiskal dalam rangka mengikuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk relokasi dan refocusing di masa pandemi yang dilakukan oleh Pemda dan CEO BUMD. Hadirin yang kami hormati, selaku penyelenggara, perkenankanlah kami untuk melaporkan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan Nusantara Award 2020. Nusantara Award merupakan kegiatan award yang diselenggarakan setiap tahun oleh Indonesia Popular Mandiri, bekerjasama dengan beberapa asosiasi dan konsultan bisnis. Dengan segala kerendahan hati, mudah-mudahan kegiatan Nusantara Award ini akan terus menjadi kegiatan tahunan yang kredibel dan bermanfaat di Indonesia. Hadirin yang terhormat, pemberian penghargaan Nusantara Award ini merupakan salah satu kontribusi nyata dari kami. Melalui kegiatan ini diharapkan setiap kepala daerah dan CEO BUMD dapat terpacu, termotivasi untuk selalu berprestasi dalam pembangunan daerah dan perekonomian nasional, terutama di masa pandemi yang terjadi di Indonesia saat ini. Hadirin yang kami hormati, kegiatan Nusantara Award bukan hanya sekedar kegiatan pemberian penghargaan, namun di dalamnya kita mengedepankan aspek pembelajaran bersama, terutama untuk para peserta. Perlu kami sampaikan bahwa dalam wawancara pemberian award yang diselenggarakan oleh Indonesia Popular Mandiri, Dewan Juri memberikan input, saran, dan masukan kepada peserta sebagai feedback untuk perbaikan ke depan. Selama proses wawancara penjurian berlangsung, Dewan Juri dapat menilai apa yang menjadi prestasi dan keunggulan masing-masing peserta, dan Dewan Juri juga dapat menilai mana hal yang masih perlu diperbaiki. Hadirin yang berbahagia, melihat besarnya manfaat yang dapat diperoleh bagi peserta yang ikut dalam acara ini, maka kami sangat menyayangkan jika ada peserta yang masih tidak mengikuti kegiatan Nusantara. Karena melalui kegiatan ini, setiap peserta berkesempatan untuk mendapatkan feedback, masukan, dan saran dari Dewan Juri. Banyak proses pembelajaran di dalamnya. Oleh karena itu, kami berharap akan banyak lagi peserta lain untuk dapat mengikuti kegiatan Nusantara Award tahun-tahun mendatang. Hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Nusantara Award 2020. Semoga keberhasilan ini makin menyemangati semua peserta untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusinya dalam pembangunan di daerah dan pembangunan nasional. Bagi peserta yang belum berhasil mendapatkan penghargaan, tidak perlu berkecil hati. Masih ada kesempatan bersangkutan di tahun-tahun mendatang. Atas nama panitia penyelenggara, kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua, tidak lupa Dewan Juri dan lembaga serta asosiasi tim penilai Nusantara yang telah bekerja melakukan penilaian sejak awal pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam hal-hal penyelenggaraan ada hal-hal yang kurang berkenan.
selama proses penilaian dan penjurian serta penganugerahan Nusantara selama berlangsung. Semoga kita terus diberikan kesehatan, dijauhkan dari pandemi COVID-19, serta diberikan kemudahan, keberkahan, keberhasilan dalam segala urusan. Terima kasih. Salam bahagia, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 2 lembar. Ya. Mohon maaf, untuk sementara kita akan break. Sesaat lagi nanti kita akan kembali. Terima kasih.
maaf waktunya juga terbatas, perbedaan waktu juga ya, Jakarta dan Lombok ini ada perbedaan waktu, sementara di sini sudah mau menjelang setengah jam lagi, mungkin di sana baru masuk maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuku Raharjo, Direktur Utama Bank NTB Syariah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah menjadikan Bank NTB Syariah terpilih sebagai salah satu peserta ajang penghargaan Nusantara Award 2020. Kami berharap ajang penghargaan Nusantara Award 2020 dapat menjadikan sebagai motivasi kami untuk dapat berkinerja lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya udah bisa ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pribadi dan DPRS Sukawati Sragen mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Nusantara Award 2020. Kami mengapresiasi atas upaya Nusantara Award 2020 dalam mendorong BUMD di dalam memberikan kinerja terbaiknya dan sumbangsih nyata bagi pembangunan daerah. Untuk selanjutnya, kami berharap Nusantara Award 2020 dapat terus dilaksanakan guna memberikan nilai tambah bagi BUMD dalam mengembangkan usahanya dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Selamat bagi semua pemenang Nusantara Award 2020, bangga berkarya untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuku Raharjo, Direktur Utama Bank NTB Syariah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada Bank NTB Syariah sehingga Bank NTB Syariah dapat memperoleh penghargaan dan apresiasi BUMD terbaik secara keseluruhan untuk kinerja dan teknologi digital. Apresiasi ini kami persembahkan kepada seluruh masyarakat NTB atas kontribusi dan peran sertanya untuk membesarkan Bank NTB Syariah. Selanjutnya kami juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas karunia yang diberikan oleh Allah sehingga kami diberikan amanah apresiasi sebagai CEO terbaik kinerja 2020. Sesungguhnya apresiasi ini akan lebih tepat kami tujukan kepada seluruh pegawai Bank NTB Syariah karena memang mereka telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pengembangan Bank NTB Syariah. Mudah-mudahan apresiasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kinerja kami untuk tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kata suaranya tuh. Nanti Nadia sudah ngomong, yang kan anak kuat dari itu. Facialnya kenapa? Facialnya di Zoom dibukanya. Karena sendiri kan nggak usah pakai biar suaranya lebih enak. Hadirin Zooming, sampailah kita sekarang kepada penghargaan pengumuman Nusantara Award 2020. Tetapi sebelum itu, izinkanlah kami selaku panitia menghaturkan terima kasih atas partisipasi serta support yang sudah diberikan oleh NTB Syariah, BPD Bali, Jamkrida Jakarta, Kota Jambi, Kota Mojokerto, BPRS Sukuwati Sragen, dan BPRS Tani Tulang Bawang Barat. Terima kasih. Maaf, tidak terdengar suaranya, Bu.
Kita tadi juga. Apakah terdengar suara saya, Bapak-bapak? Terdengarkah suara saya, Bapak-bapak? Sudah terdengar ya? Terima kasih. Sampailah kita kepada pengumuman penghargaan nasional Nusantara Award 2020. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya mewakili panitia penyelenggara menghaturkan terima kasih atas partisipasi serta support yang sudah diberikan oleh NTB Syariah, BPD Bali, Jamkrida Jakarta, Kota Jambi, Mojokerto, BPRS Sukowati Sragen, dan BPRS Tani Tulang Bawang Barat. Selanjutnya kategori selanjutnya adalah CEO terbaik. Nanti ya. Ini belum terbaik. Suaranya sama sekali. Mbak, nanti saya sorry ya, kita maaf beberapa teknis kendala cuaca. CEO terbaik siapa? Oh, NTB aja dulu. Terus cut langsung cut juga aja. Satu cut ya. Sebelumnya kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuku Raharjo, Direktur Utama Bank NTB Syariah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan kepada Bank NTB Syariah, sehingga Bank NTB Syariah dapat memperoleh penghargaan dan apresiasi BUMD terbaik secara keseluruhan untuk kinerja dan teknologi digital. Apresiasi ini kami persembahkan